4 miliar tahun yang lalu, molekul-molekul pertama yang dapat memperbanyak dirinya sendiri muncul. Molekul tersebut dikenal dengan istilah replikator oleh para ilmuwan biologi modern. Replikator adalah cikal bakal atau nenek moyang semua makhluk hidup yang ada di bumi saat ini. Replikator sejatinya adalah senyawa kimia sederhana yang mampu memperbanyak diri dan berinteraksi dengan lingkungan. Riwayat interaksi molekul tersebut dengan lingkungan tempat mereka berada terukir dalam bentuk perubahan kimiawi yang terjadi pada diri mereka. Perubahan kimiawi senantiasa terjadi seiring bertambahnya waktu. Proses penuaan sudah mulai terjadi sejak saat itu. Lalu, bagaimana penuaan biologis didefinisikan? Apakah semua perubahan terkait perjalanan hidup sistem biologis dapat dikaitkan begitu saja dengan proses penuaan? Pendefinisian tentang penuaan biologis ini berubah terus setiap saatnya, mulai sejak abad ke-19 sampai abad ke-20. Penelitian penuaan yang awalnya bersifat deskriptif dan observasional berkembang menjadi penelitian yang sifatnya mekanistik dan eksperimental. Dahulu penjabaran tentang penuaan pada organisme hanya didominasi oleh penggambaran tentang perubahan yang terjadi pada aspek kualitas. Misalnya, menurunnya perubahan warna rambut atau kulit, kerontokan rambut, penyakit sendi, berkurangnya massa otot, atau keroposnya tulang. Tapi kini pengkajian tentang penuaan tidak hanya berhenti sampai di deskripsi saja, tapi juga sampai ke pengkajian yang bersifat kuantitatif. Artinya semua perubahan yang terjadi dapat diukur secara matematis atau statistik sehingga memungkinkan penilaiannya secara objektif. Hal ini penting sebab ketika proses penuaan bisa dikuantifikasi atau dijabarkan ke dalam bahasa statistik, maka fenomena penuaan dapat diukur, diprediksi, dan bisa menjadi subjek eksperimentasi. Secara umum, definisi penuaan biologis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu definisi penuaan berdasar mortalitas atau mortality-based definitions, dan definisi penuaan fungsional atau functional-based definitions. Definisi penuaan berdasar mortalitas pertama kali diutarakan oleh Comfort pada tahun 1964. Menurut Comfort, penuaan didefinisikan sebagai peningkatan risiko kematian atau kerentanan organisme terhadap penyakit dan penurunan viabilitas seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, secara statistik penuaan adalah peningkatan probabilitas seseorang atau sekelompok orang untuk mati seiring bertambahnya usia. Definisi penuaan seperti ini memang bermanfaat untuk memprediksi usia rata-rata suatu populasi, menjadi dasar suatu kebijakan publik, atau memanajemen risiko suatu perusahaan asuransi jiwa dan mengkalkulasi besaran premi. Tapi tidak begitu bermanfaat bagi peneliti di bidang biologi untuk mengaitkannya dengan fenomena biologis yang dapat mewakili proses penuaan pada individu. Sebagai contoh, ketika seseorang menginjak usia 70 tahun, maka secara statistik ia memiliki risiko yang tinggi untuk mati dibandingkan mereka yang masih berusia 30 atau 40 tahun. Namun, perubahan biologis apa yang sekiranya bisa dikaitkan dengan peningkatan risiko itu? Bertambah banyaknya uban mungkin bisa menjadi indikasi bahwa seseorang mengalami penuaan, tapi sangat kecil kemungkinan bahwa peningkatan jumlah uban saja dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mati. Penuaan yang terjadi pada organ kulit dan jaringan aksesorisnya tidak ada hubungannya secara langsung dengan kematian. Ambil contoh organisme lain, misalnya buah apel yang berkembang, mencapai kematangan dan mati tanpa berpengaruh apapun pada risiko kematian keseluruhan pohonnya. Menggunakan risiko kematian sebagai alat ukur proses penuaan juga mencampur adukkan antara penuaan dan longevity. Padahal dua hal itu mengacu pada dua fenomena yang berbeda. Sementara itu, pada beberapa spesies lain, kematian dan penuaan adalah dua hal yang sama. Lalat capung mengalami kematian hampir segera setelah ia mencapai usia dewasa, sehingga mengukur proses penuaan padanya adalah hal yang sangat susah. Mereka tampak mati begitu saja segera setelah mencapai usia reproduktif. Maturitas, penuaan, dan kematian tersinkronisasi satu sama lain. Pada spesies-spesies seperti ini, penggunaan definisi penuaan mortalitas lebih tepat.
Contoh spesies lain, Salmon Pacific atau Oncorhynchus nerca, juga memiliki riwayat hidup yang sama seperti lalat capung. Ikan tersebut menghabiskan 99% kehidupannya di laut dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali selama fase kehidupannya ini. Akan tetapi ketika ikan ini kembali ke perairan tawar untuk bereproduksi, sistem biologisnya dengan cepat mengalami penurunan fungsi dan menunjukkan proses penuaan. Kematian terjadi hampir simultan segera setelah proses reproduksi selesai. Untuk mengatasi kekurangan pada definisi penuaan berdasar mortalitas, ilmuwan membuat definisi lain penuaan yang berdasar pada fungsionalitas atau functional based definitions. Ada dua definisi yang berdasar pada fungsionalitas, yaitu yang diutarakan oleh Caleb Finch pada tahun 1990 dan diutarakan oleh Masoro pada tahun 1995. Finch mengatakan bahwa penuaan dideskripsikan sebagai perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimiawi seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu, salah satu cara menentukan laju penuaan adalah dengan mempelajari laju perubahan dan atau onset munculnya kondisi patologis terkait usia. Sementara menurut Masoro, penuaan adalah perubahan ke arah perburukan yang terjadi pasca kematangan proses tumbuh kembang, dan hal ini mendasari penurunan kemampuan organisme untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keunggulan definisi berdasar fungsionalitas ini adalah bahwa ia mengidentifikasi proses-proses yang terjadi seiring peningkatan usia, yang semuanya bisa dikuantifikasi secara objektif. Ambillah contoh organ otot yang dapat dievaluasi perubahan fungsinya secara mudah dengan mengukur dimensi dan kekuatannya seiring bertambahnya usia. Beberapa studi memang menunjukkan bahwa kekuatan otot selayaknya berbagai macam organ lain mengalami penurunan setelah seseorang mencapai puncak usia reproduksi. Definisi ini juga memasukkan unsur titik waktu dimulainya proses penuaan, yaitu pada saat setelah organisme mencapai titik puncak proses tumbuh kembang. Namun definisi ini pun memiliki kekurangannya sendiri. Pertama, definisi ini hanya menjelaskan penuaan pada level organisme dan tidak memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada level organisasi biologis di bawahnya, misal pada tingkat seluler atau bahkan molekuler, dan bagaimana korelasinya dengan penuaan pada level organisme. Kedua, definisi ini tidak memasukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum puncak kematangan usia reproduksi memberikan pengaruh pada proses penuaan yang terjadi setelahnya. Dan ketiga, definisi ini tidak menjelaskan kapan tepatnya dimulainya proses penuaan, sebab belakangan diketahui ternyata masing-masing sistem organ kita menua dengan laju yang berbeda-beda. Satu sistem organ bahkan bisa saja sudah mulai menua, sementara organ lain masih terus berkembang mencapai puncaknya. Ambillah contoh organ timus, bagian dari sistem kekebalan tubuh misalnya. Ia berhenti tumbuh dan mengalami penurunan fungsi yang drastis di usia 14 tahun. Sementara di usia yang sama, sistem muskuloskeletal mengalami laju perkembangan yang pesat dan belum mencapai puncaknya. Lalu kapan penuaan organisme terjadi jika masing-masing organ menua di saat yang berbeda? Definisi mana yang tepat? Kita akan membahasnya di video selanjutnya.